Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini teman-teman dari Star Kustik ini setelah pakai pomade beda ya. Lebih percaya diri, coba lihat, bisa dilihat tuh ya. Semangat coba. ya. Iya, kepalanya agak tengeng ya kayaknya ya. Dua. Loh, yang satu masih ada yang bisa dipakai. Yang satu yang nggak ada ya. Yang satunya bingung ya rambut yang mana Iya, Pak iya. Ustadz ya. Itu adalah salah satu kita indahnya mencintai perbedaan. Gitu loh. iya. Kalau semua pakai pomade kasihan. Kenapa? Ya kasihan, masa semua harus pakai pomade gitu kan. Oh, iya, Kasihan iya. saya maksudnya. Curhat loh ya. Iya, betul-betul sekali. Ini Ijal ya tadi kenapa kayak salah, ini pede banget ya, rambutnya lebih ganteng gitu kayaknya ya. Iya, jadi selama 40 tahun baru sekali ini pakai pomade. Oke, 40 tahun udah tua berarti ya. Iya. Tapi memang salah satu caranya nih teman-teman nih Pak Ustadz ya. Pakai pomade kan biar lebih ganteng ya. Tapi pakai pomade bredok ya tadi ya. Nah biar lebih ganteng. Sesuatu yang indah. Emang kalau ngomong soal Islam kan identik sama keindahan tuh ya. Iya. Nah sebelum saya nanya, kita lihat ini dulu. Aduh, iya. Ustadznya pengen banget ditanyain sih, sabar dong. Iya. Sariawan soalnya ini. Oh sorry ya, ya curhat. Nih mana gambarnya ya? Ah, nih. Apa ini? Innallaha Innallaha. jamilun yuhibbul jamal. Ya. Gak ada tanda bacanya, saya bingung ya bacanya ya. Allah itu indah dan menyintai keindahan. Kenapa? Ya juga ya. Iya, betul sekali. Kalau Allah itu indah, benar. Karena kan dia menciptakan kita dari yang setetes itu jadi Iya. lebih indah lagi gitu Iya, ya. betul. Dan mencintai keindahan mengajak kita untuk bersih, untuk bahkan kayak Jumatan juga harus wangi ya Ustadz ya. Betul, harus mandi dulu. Mandi dulu betul Harus mandi ya. dulu, betul. Tapi wujud sederhana yang mungkin seringkali orang lupa nih Ustadz. Soal keindahan. Ustadz kenapa konsentrasinya agak terpecah kayaknya? Udah. Kayaknya ada yang lempar-lempar. Iya lempar ya. Ya memang ini memang banyak sekali penonton ya di sini ya. Jadi Iya, ada 525. tadi ini ya Ustadz sempat ngelihat di daftar ini buku tamu ya. Buku tamu, di situ ada buku tamunya, ada 5 gelintir. 5 gelintir. Mau orang dong. Iya, tapi kan dikali. Dikali ya. 5 gelintir dikali, awas kecemplung ya. Iya, makanya ya, betul-betul. Nah Ustadz, ada Iya. contohnya nggak sih mungkin buat pemirsa di rumah juga buat kita suatu keindahan yang dianugerahkan Allah kepada kita, tapi seringkali kita tuh lalai. Alay, gitu ya. Nggak ada di teks kan, mikir kan. Begini Mas Ruli ya, Gimana, begini Mas Mas? Ruli. Sebenarnya keindahan ini adalah kalau dalam Islam itu bukan dalam konteks yang indah-indah suatu benda Iya. atau dan lain sebagainya. Keindahan dalam arti Islam yaitu Islam itu sendiri indah. Karena di dalam Islam itu berupa tauhid, itu mengajarkan keesaan Allah, terus mengajarkan kebaikan dan sebagainya, akidah, akhlak, semua itu baik-baik dan ada larangan untuk mencegah dari perbuatan mungkar, mencegah perbuatan jelek. Itu dah keindahan sesungguhnya. Nah, kalau dalam Islam. Tapi kalau kita breakdown lagi keindahan, di situ ada yang namanya estetik. Iya. Nah, estetik. Estetik ini sudah menjadi disiplin ilmu, Mas Ruli, yang mempelajari tentang hubungan antara penginderaan dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa bersifat material maupun non material. Iya. Nah, misalkan hubungan penginderaan dengan suatu benda. Contoh. Benda ini disebut indah ketika tatkala benda ini memiliki komposisi yang bermacam-macam, variatif, memiliki ritme, irama, dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Itu yang disebut dengan ilmu estetikanya. Oke. Itu penjelasannya agak dalam ya kata-katanya ya. Iya. Tapi memang benar juga ya kalau keindahan tuh kalau mau dijabarkan seperti Ustadz bilang tadi. Contohnya Ustadz sendiri adalah salah satu pelaku keindahan ya. Pelaku keindahan. Melukis, suka menggambar gitu Ustadz ya. Kaligrafi ya. Kaligrafi. Gitu. Nah sebenarnya kalau dalam Islam sendiri kan kalau kita ngomong soal keindahan, melukis, kesenian, mematung gitu. Itu boleh nggak sih Ustadz sebenarnya? Karena kan ada yang bilang nggak boleh bikin patung, apalagi menyerupai makhluk hidup. Itu gimana dong Ustadz? Nah, begini. Jadi memang di sini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Salah satunya adalah pendapat
Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mm-mm. Ini ulama kontemporer yang pemikirannya lebih moderat. Iya. Beliau mengatakan bahwasannya hal-hal semacam itu diperbolehkan. Iya. Selagi ada batas-batasnya, Mas Surili. Batasannya seperti apa itu? Batasannya adalah ketika kita menggambar makhluk hidup, Iya. itu jangan sampai kelihatan ketika apabila makhluk hidup itu tidak hidup, misalkan. Hah? Misalkan Coba. menggambar burung Burung? itu hanya setengah badan. Oh. Apabila dia hidup, dia itu tidak mustahil hidup dia. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin separuh kalau separuh ya. badan, nah, seperti itu. Oh. Itu ada batas-batasannya. Terus misalkan membuat patung, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu tidak boleh. Heeh. Yang diperbolehkan adalah ketika membuat patung boneka. Boneka ini yang dibuat mainan, bukan diagung-agungkan. Lukisan juga sama seperti itu. Boleh. Boleh. Ketika lukisan itu dijadikan sebuah yang membuat tendensi orang itu mengarah untuk menguatkan ruh, menguatkan keimanan kita kepada Allah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau lukisan itu membuat kita mengagung-agungkan lukisan itu sehingga melelaikan Allah, itu yang tidak boleh. Oh. Jadi memang ada batas-batasannya. Ada batasannya. Iya. Iya. Oh, Begitu, jadi, Mas Ruli. jadi kita harus melihat tidak hanya dari satu sisi ya. Ha-ha. Selama karya seninya itu tidak membuat kita lalai dan lupakan Allah, Ha-ha. boleh ya. Iya. Jadi memang dalam karya seni, terutama estetik, ya, estetika ini, sebuah karya seni itu harus mencakup yang namanya dalam filsafat, Iya. secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Wah, Ustadz kelihatan pinter nih kalau ngomongnya beginian ya. Padahal gak pinter ya. Iya. Ini kalau saya nerangkan di universitas ini berapa SKS ini? Wow. Iya. Setengah. Setengah jam soalnya ya. Oh iya. Begini maksudnya, secara ontologis ini harus mencakup ketauhidan Allah Ontologis itu artinya apa, Ustadz? tentang agama. Oh, oke. Tentang agama. Terus secara epistemologis ini menjawab antara benar dan salah. Secara aksiologis juga di breakdown lagi. Ada dua, secara etik dan estetik. Nah, etik ini menjawab salah, Benar dan salah? Bukan, benar dan salah epistemologis. Oh. Kalau etik, baik dan buruk. Baik buruk. Kalau estetika, indah dan buruk. Oh. Indah dan tidak, seperti itu. Jadi karya seni yang islami, estetik yang keindahan yang islami, itu harus mencakup 3 filsafat ini. Oh gitu. 3 cabang filsafat ini. Harus mengacu kepada Allah, juga harus benar, indah, dan baik. Nah, Seperti itu. kalau tantri indah, nah ada pertanyaan ini. Kok saya disebut-sebut dari tadi? Iya. Iya. Makanya dia GR. Oh, aku. Iya. Oh iya, mohon maaf sebentar. Mbak Tantri dapat salam. Oh, waalaikumsalam. Dari siapa Pak Ustadz? Dapat salam dari ibu saya. Waalaikumsalam. Katanya ibu saya, itu loh Mbak Tantri kok orangnya pembawaannya kalem gitu. Aduh, Saya tahu jawab. aja ibunya Pak Ustadz. Iya. Memang pembawaan Iya. saya tiap hari kayak gini nih Pak Ustadz. Akhirnya saya Jawab jawab. gimana, Ustadz? Soalnya memang di TV, Bu. Oh. Kalau nggak di TV, ya garu. Apa Tapi memang kalem. Salam balik ya ya. Pak Iya. Ustadz. Semoga beliau sehat terus ya. Alhamdulillah, amin, Ya ampun. amin. Saya jadi ibunya aja lupa mau didoain nanya apalagi apa. anaknya. Dipuji. Tapi kalau tadi membahas hiasan kan memang ada beberapa yang nggak boleh Pak Hanya Ustadz. nggak pakai senyum-senyum bisa. Beda loh sekarang senyumnya kalau nanya ya. Dilihat sama ibunya. Iya. Tuh. Makanya Ya terus gimana dong? Tapi hiasan yang Aduh kalau banget nih, ya ampun. kalem ya. Kalem loh ya, kalem ha. Sama rambutnya hijau. Iya, insya Tapi Allah. Pak Ustadz hiasan yang bagus, yang baik untuk di rumah itu apa Pak Ustadz? Mungkin yang bisa mengundang kebaikan dan lain sebagainya. Mungkin bantu yang soleha mungkin ya. Ini pertanyaan yang bagus Iya, sekali. oke. Nah, apa tadi? Hiasannya. Udah grogi juga, biasa aja. Enggak grogi. Saya ini kalau melihat kekaleman seseorang ini kayak mau menjawab itu sulit. Oh sulit Iya. ya. Padahal sampai mikir itu. Iya. Ini loh, pajangan yang baik untuk di rumah, saya tekankan yang terbaik adalah kaligrafi. Oh. Kaligrafi Islam. Kalau ingin memiliki kaligrafi, bisa menghubungi di nomor ini. Ya elah ujungnya jualan. Ya enggak.
Maksudnya intinya adalah kaligrafi memang Mas Rili. Kaligrafi apapun Pak Ustadz? Kaligrafi Islam. Ya Islam maksudnya. Kaligrafi Islam. Bacaan apapun. Bacaan apapun baik berupa mengadopsi dari ayat Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Semuanya itu ada tendensi kebaikan. Jadi setiap orang yang melihat akan memicu karena keindahannya, akan memicu untuk membaca. Ketika orang itu membaca kaligrafi, ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis, orang itu akan mendapat pahala. Amin. Yang memajang pun dapat pahala. Iya. Yang membuat juga mendapat pahala. Sehingga di sini terjadi proses siklus magic for dakwah. Oh. Sales magic for dakwah. Sales magic for dakwah. Ya, Oke, iya, iya, gitu. Harus seperti itu. Iya, Makanya itu. Habis ini kita jadi ini loh, downline-nya jualan kaligrafi loh. Hati-hati, Iya. hati-hati. Ya pokoknya tadi loh Mas Ruli, kalau pengen rumahnya barokah, itu harus ada hiasannya kaligrafi. Bisa pesen di nomor ini. Lanjut. Pak Ustadz, kalau kita menggunakan kaligrafi gitu di rumah dengan tujuan tertentu misalnya Pak Ustadz. Mohon maaf nih, mungkin Mungkin misalnya contohnya mengusir ya, menghindari hal-hal hal yang gaib yang buruk merusak. seperti setan atau lain Setan, sebagainya nah. gitu ya. boleh saja. Nggak apa-apa ya Pak boleh. Ustadz ya? Boleh. Misalkan ayat kursi, kan memang ayat kursi ini kan salah satu ayat jantungnya di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, benar. Itu ayat kursi. Apabila dibaca, setan itu akan panas, akan terusir. Tapi ojo dipajang sambil dibaca Mbak. Iya, betul, Pak Ustadz. Jangan dipajang ini waduh. Terus api apa ngene. Tapi harus dibaca. Tapi nggak dibaca musproh. Nah, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah Ustaz ya. Oke. Jadi memang dalam Islam itu keindahan, karya seni, keindahan itu harus prosesnya itu semuanya bersifat transenden. Waduh, transenden. Ngerti apa enggak ini? Enggak kayaknya. Nggak ngerti Pak Ustadz. Transenden. Transportasi mungkin anak-anak tahu nih mungkin. Hubungannya dengan Allah. Oh. Harus menuju ke Tuhan. Ini vertikal, vertikal hablum minallah ya. Iya, pembuatannya pun melalui proses kontemplasi. Wow. Ngerti apa enggak ini? Pak Ustadz hari ini bahasanya susah ya. Kontemplasi itu adalah kalau menurut Goleman, pakar ilmu psikologi. Waduh, sopo maneh iku ya aduh. Aduh, mangane rek maca kamus. Kamu sekali. Karangane Yuginten niku lho. Harus maca buku. Buku. Ada baca buku. Menurut Goleman, pakar psikologi, itu bisa disebut yang namanya proses inkubasi. Waduh, inkubasi. Apa maneh gitu ya. Sing enteng-enteng loh Ustaz. Pengeraman. Pengeraman. Nah, ketika mau membuat ketika mau membuat sebuah karya seni yang indah, itu harus ada kontemplasi dulu, harus ada perenungan, penyatuan antara jadi jiwa raganya ini, spirit pembuatan seni ini masuk pada suatu karya itu. Waduh. Dalam banget ini, Gambar dalam. ya. Ate kontemplasi inkubasi. Iya, Transportasi, aduh. Memang Tapi yang pastinya nanti kita akan lanjutin juga nih ngomong soal keindahan dalam Islam pemirsa. Jika Anda juga mau nanya-nanya boleh di 031 738 0885. Tapi bukan termasuk untuk beli kaligrafi ya. Kelas 1 ini tetap di Apa Kata Ustadz.